Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya di masa pandemi sekarang ini. Sebelum ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hani Amali Alizkia, NIM 138. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai PBB atau Peraturan Baris Berbaris dalam mata kuliah Kepanduan. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mengetahui PBB atau Peraturan Baris Berbaris di masing-masing sekolah kalian? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama apa itu baris berbaris. Di sini yang pertama ada pengertian PBB atau Peraturan Baris Berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Adapun sikap lahir yang diperoleh dari PBB ini adalah ketegaran, keseragaman, ketangkasan, kesiapan, kelincahan, kesopanan, dan sebagainya. Sedangkan sikap batin yang diperoleh pada PBB atau Peraturan Baris Berbaris ini adalah ketenangan, keberanian, ketaatan, kesadaran, kekuatan, keikhlasan, dan sebagainya. Yang kedua, ada maksud dan tujuan PBB atau Peraturan Baris Berbaris. Di sini, maksud dari PBB dibagi menjadi dua, yakni ada maksud umum dan maksud khusus. Maksud umum merupakan suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Sedangkan yang maksud khusus ialah menanamkan rasa disiplin dan dapat mempertebal rasa semangat kebersamaan. Selanjutnya, tujuan dari PBB atau Peraturan Baris Berbaris ini yaitu yang pertama ada guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegak dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang ketiga, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggungan, serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang keempat, yang dimaksud dengan sikap disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas individu yang hakikatnya tidak lain adalah daripada keikhlasan menyisihkan pilihan hatinya sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima ialah yang dimaksud dengan rasa penuh tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak, mengambil resiko terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, ada gerakan dalam Peraturan Baris Berbaris atau PBB. Di sini yang pertama adalah ada aba-aba. Aba-aba merupakan suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau secara berturut-turut. Di sini ada 3 macam aba-aba. Yang pertama ada aba-aba petunjuk. Nah, di aba-aba petunjuk ini digunakan jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan. Contohnya ada kepada pemimpin upacara, hormat gerak, dan untuk amanat istirahat di tempat gerak. Itu yang aba-aba petunjuk. Selanjutnya ada aba-aba peringatan.
Nah, aba-aba ini cukup jelas dan dilaksanakannya itu tanpa ragu-ragu. Contohnya ada lencang kanan, gerak, istirahat di tempat, gerak. Yang ketiga, ada aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan ini merupakan suatu ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba. Dalam hal ini yang dipakai ada gerak, dan ada jalan, dan ada mulai. Yang kedua, ada gerakan pada PBB atau peraturan baris berbaris. Di sini, gerakan pada PBB itu dibagi menjadi dua, yakni ada gerakan di tempat dan ada gerakan yang berjalan. Gerakan di tempat itu diperlukan untuk mempersiapkan atau merapikan barisan dalam menghadapi upacara-upacara dalam melaksanakan apel persiapan atau apel pelaporan dan sebagainya. Nah, di sini gerakan di tempat itu meliputi yang pertama ada sikap sempurna, aba-abanya siap, gerak. Pelaksanaannya badan atau tubuh itu berdiri tegak, kedua tumit rapat, kedua kaki merupakan sudut 60 derajat. Yang kedua ada lutut lurus, paha rapat, berat badan di kedua kaki. Yang ketiga ada perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik ke belakang dan tidak dinaikkan. Selanjutnya lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari tangan menggenggam tidak terpaksa dan rapat di paha. Ibu jari segaris dengan jahitan celana. Leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi rapat, mata lurus ke depan, dan bernafas sewajarnya. Berikut contoh implementasi gerakan sikap sempurna yang diperagakan oleh anak-anak. Siap, gerak! Yang kedua ada lencang kanan atau lencang kiri. Dalam hal ini hanya digunakan dalam bersaf. Aba-abanya ialah lencang kanan, gerak, atau lencang kiri, gerak. Adapun pelaksanaannya itu mengangkat kedua tangan kanan atau kiri ke samping, jari-jari tangan atau kiri itu menggenggam, terus punggung tangan menghadap ke atas, bersamaan dengan ini kepala itu dihadapkan ke kanan atau ke kiri, kecuali penjuru kanan atau kiri. Masing-masing itu meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang di sebelah kanan atau kirinya. Jari-jari menyentuh bahu orang yang di sebelah kanan atau kirinya. Berikut contoh implementasi gerakan lencang kanan atau lencang kiri yang diperagakan oleh anak-anak. Lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Kemudian ada hormat. Aba-abanya hormat, gerak. Pelaksanaannya angkat tangan kanan sedikit ditekuk ke depan, jari telunjuk menyentuh pelipis kanan bawah atau telapak tangan itu tidak terlihat dan ibu jari lainnya tampak terlihat satu garis. Berikut contoh implementasi gerakan hormat gerak yang diperagakan oleh anak-anak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Kemudian ada berhitung. Pelaksanaannya ialah jika bersaf, penjuru tetap melihat ke depan, saf depan memalingkan muka ke kanan. Pada aba-aba pelaksanaan berturut-turut mulai dari penjuru menyebut nomor sambil memalingkan muka ke depan. Selanjutnya ada jika berbanjar, semua dalam keadaan sikap sempurna. Pada aba-aba pelaksanaan mulai penjuru kanan depan berturut-turut ke belakang. Berikut contoh implementasi gerakan berhitung yang diperagakan oleh anak-anak. Berhitung, mulai. 1,
Kemudian ada istirahat di tempat. Aba-abanya ialah istirahat di tempat, gerak. Pelaksanaannya, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri sepanjang telapak kaki, kurang lebih 30 cm. Kedua belah lengan dibawa ke belakang bawah pinggang. Punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Tangan kanan dikepalkan dengan dilepaskan. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk, serta kedua lengan dimelemaskan. Berikut contoh implementasi gerakan istirahat di tempat yang diperagakan oleh anak-anak. Istirahat di tempat, gerak. Tegap, gerak. Yang kedua, ada gerakan berjalan. Gerakan berjalan pada PBB ini diperlukan pada saat menggerakkan, memindahkan, atau menggeser barisan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Gerakan berjalan pada PBB ini umumnya dilakukan meliputi 1. Ada jalan di tempat. Aba-abanya jalan di tempat, gerak. Pelaksanaannya, gerakan dimulai dengan mengangkat kaki kiri, lutut berganti-ganti diangkat, pahat rata-rata, ujung kaki menuju ke bawah. Tempo langkah itu sesuai dengan langkah biasa, badan harus tegak, pemandangan mata tetap ke depan, lengan itu dirapatkan pada badan. Ketika hendak berhenti, dengan aba-aba henti gerak, pelaksanaannya itu dapat dijatuhkan kaki kiri atau kanan pada hitungan kedua kaki kiri atau kanan. Diharapkan pada kaki kiri atau kanan itu dapat kembali ke sikap sempurna. Berikut contoh implementasi gerakan jalan di tempat yang diperagakan oleh anak-anak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti, gerak. Yang kedua, ada bubar jalan. Aba-abanya bubar jalan. Pelaksanaannya, aba-aba tiap pasukan menyampaikan penghormatan kepada komandan. Sesudah dibalas kembali ke dalam sikap sempurna, kemudian melakukan balik kanan, dan setelah menghitung 2 hitungan dalam hati, melaksanakan gerakan seperti langkah pertama dalam gerakan maju jalan. Selanjutnya, bubar menuju tempat masing-masing. Berikut contoh implementasi gerakan bubar jalan yang diperagakan oleh anak-anak. Bubar jalan. Sekian penjelasan PBB atau peraturan baris berbaris dari saya. Bagaimana teman-teman? Apakah setelah kalian menyimak penjelasan materi PBB, kalian sudah paham? Semoga dari penjelasan melalui tayangan video yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.